Selamat datang kembali. Kali ini kita akan masuk ke sudut paling gelap dan tersembunyi di internet nih. Tempat berdirinya sebuah kerajaan digital yang luar biasa besar, Alphabay. Coba Anda bayangkan, situs ini ukurannya hampir 20 kali lipat dari Silk Road yang dulu sangat terkenal itu loh. Sumber kita kali ini, transkrip dari sebuah video YouTube yang mengupas tuntas banget operasi penegakan hukum internasional yang berhasil meruntuhkannya. Misi kita hari ini, gini, membongkar bersama bagaimana Alphabay ini dibangun, apa aja yang dijual di sana, mungkin ada yang mengejutkan, dan yang paling bikin saya penasaran nih, gimana satu kesalahan kecil, detail yang nyaris nggak kelihatan, bisa jadi awal kehancuran buat pendirinya. Kita juga akan lihat gimana berbagai negara kerjasama dalam operasi yang, wah, rumit banget ini. Ini memang kayak permainan kucing-kucingan tingkat tinggi ya. Di satu sisi, ada teknologi yang kayaknya menjanjikan anonimitas nyaris sempurna. Di sisi lain, ada upaya penegak hukum yang nggak kenal lelah gitu. Kisah ini bukan sekedar soal kejahatan siber, tapi pelajaran penting tentang keamanan operasional atau OPSEC lah biasa disebut. Detail sekecil apapun, kayak yang Anda bilang tadi, bisa jadi kunci pembuka segalanya. Serius? Oke, mari kita mulai dari konteksnya dulu deh. Kenapa sih orang sampai repot-repot cari barang ilegal kayak narkoba gitu lewat online? Sumber kita ngasih contoh menarik dari Amerika Serikat soal ganja. Pemerintah federal bilang ilegal, tapi banyak negara bagian malah melegalkannya. Kan jadi aneh ya, di satu tempat Anda bisa beli ganja gampang banget, di tempat lain nyarinya bisa bahaya gitu. Nah, internet ini nawarin jalan keluar dari situasi rumit ini. Caranya, biasanya sih pakai beberapa lapis perlindungan. Pertama pakai VPN ya, Virtual Private Network, buat nyamarin koneksi awal. Terus nyambung ke jaringan Tor, itu loh singkatan dari The Onion Router. Ini jaringan khusus yang dirancang buat anonimitas. Bayangin aja Anda masuk klub di mana semua orang pakai topeng sama kostum yang sama, jadi susah banget melacak siapa Anda sebenarnya. Tor ini memungkinkan akses ke situs-situs .onion yang nggak ada di internet biasa. Nah, ini yang sering disebut darknet. Betul. Terakhir, transaksi biasanya pakai Bitcoin atau cryptocurrency lain, yang lagi-lagi tujuannya nambahin lapisan anonimitas aja di jejak uangnya. Dan di lingkungan inilah pasar gelap digital tumbuh subur. Silk Road itu kan pionirnya, tapi ditutup Oktober 2013 setelah pendirinya, Ross Ulbricht, ditangkap. Penggantinya, Silk Road 2, nasibnya sama setahun kemudian. Terus ada Evolution, pasar yang gede juga tiba-tiba lenyap Maret 2015. Ternyata pengelolanya ngelakuin exit scam, kabur bawa Bitcoin pengguna senilai 12 juta dolar. Gila kan? Wah, 12 juta dolar, itu banyak banget. Iya, terus Agora, pasar besar lainnya, juga ngumumin tutup. Jadi, ya ada kekosongan besar lah di pasar gelap ini. Peluang inilah yang dimanfaatkan sama Alphabay, didirikan November 2014. Momentum besarnya datang setelah kasus exit scam Evolution itu. Pengguna yang kecewa dan udah nggak percaya tuh pada pindah rame-rame. Sumber kita nyebutin, dalam 3 hari aja 18.000 pengguna baru daftar di Alphabay. Pertumbuhannya luar biasa cepat memang. Setahun kemudian udah ada 200.000 anggota, dan puncaknya nyampe lebih dari 400.000 pengguna. Jumlah listing barangnya jauh banget melampaui semua pendahulunya. Ini benar-benar raksasa pasar gelap. Mari kita intip etalase Alphabay dikit. Apa aja sih yang dijual di sana? Tentu fokus utamanya narkoba ya. Ganja, LSD, jamur psilocybin, metamfetamin, kokain, heroin, bahkan opioid sintetis yang bahaya banget kayak fentanyl. Tapi daftar barangnya nggak cuma itu. Ada juga dokumen palsu, SIM, paspor gitu. Senjata api juga ada. Senjata api, serius? Iya, senjata api. Data kartu kredit curian dalam jumlah besar, alat skimming ATM buat nyolong data kartu, sampai mesin cetak uang palsu, macam-macam banget. Buat transaksi, kayak yang udah disinggung tadi, mereka cuma nerima cryptocurrency. Awalnya Bitcoin, terus nambahin Monero sama Ethereum. Kenapa kok beberapa jenis gitu? Mungkin buat ngasih pilihan anonimitas yang beda kali ya. Karena tiap koin kan tingkat privasinya beda-beda. Atau ya sekedar alternatif aja kalau salah satu jaringan lagi lemot atau apa. Alphabay sendiri ngambil komisi antara 2-4% dari tiap transaksi. Dengan volume segede itu, kebanyakan banget untungnya. Pasti. Otak dibalik semua ini pakai nama samaran Alpha 02. Awalnya tuh
dia pede banget sama keamanan operasionalnya. Hati-hati banget nyembunyiin identitas asli sama lokasi server. Bahkan, para moderator situsnya dikenal cukup responsif bantu pengguna baru. Misalnya jelasin cara pakai Bitcoin, atau enkripsi PGP itulah Pretty Good Privacy, buat ngacak pesan biar aman. PGP ya yang buat encrypt email itu kan? Nah iya, dalam sebuah wawancara anonim, Alpha 02 pernah sesumbar gitu. Saya sama sekali nggak takut ketangkep. Saya yakin banget OPSEC saya kuat, dan saya tinggal di negara lepas pantai yang aman. Gitu katanya. Wah, sombong juga ya. Tentu aja, operasi segede Alpha B ini jadi target utama penegak hukum global dong. Investigasi dibuka di banyak negara. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda, Jerman, dan lainnya. Tapi ini bukan kerjaan gampang. Jaringan Tor sama enkripsi PGP itu bikin pelacakan identitas admin dan lokasi fisik server jadi tantangan yang luar biasa gede. Iya, susah banget itu. FBI di AS nyoba berbagai pendekatan tuh. Mereka bikin akun samaran, terus mulai ngelakuin pembelian terselubung. Beli ini itu, ganja, heroin, fentanyl, metamfetamin agak banyak. Bahkan sampai pesen SIM palsu sama alat skimmer ATM. Tujuannya jelas sih, ngumpulin bukti kejahatan, tapi sambil berharap nemu celah petunjuk sekecil apapun. Tapi ya gitu, berbulan-bulan hasilnya nihil. Nggak ada petunjuk signifikan yang ngarah ke siapa Alpha 02 atau di mana servernya. Buntu berarti ya? Iya, sampai akhirnya sebuah kesalahan fatal terungkap. Hampir nggak sengaja malah. Pas salah satu agen FBI bikin akun baru di Alpha Bay, dia iseng ngecek detail teknis email selamat datang yang otomatis dikirim sistem. Di bagian header email itu loh, informasi teknis yang biasanya kesembunyi, dia nemu sesuatu yang aneh. Sebuah alamat email balasan reply to yang harusnya nggak ada di sana. pimpelek91@hotmail.com. Wah, itu dia kuncinya. Ini dia. Rasanya kayak nemu jarum di tumpukan jerami digital lah. FBI langsung gercep. Mereka hubungin Microsoft, pemilik Hotmail, minta data terkait alamat email itu. Dan bingo, data dari Microsoft nunjukin email pimpelek91@hotmail.com itu nyambung ke akun jejaring sosial profesional, LinkedIn, punya seorang pria namanya Alexander Chazes. Oh, dari LinkedIn. Iya, informasi di LinkedIn nyebutin dia lahir tahun 1991, cocok sama angka 91 di emailnya asalnya dari Montreal, Kanada, dan punya perusahaan support teknis komputer. Target utama akhirnya keidentifikasi Alexander Chazes. Nah, sementara FBI ngejar Chazes dan Alpha B ini, di Eropa, ada cerita paralel yang nggak kalah penting juga lagi jalan. Ini ngelibatin pasar gelap lain namanya Hansa. Ukurannya memang lebih kecil dari Alpha B, tapi cukup populer, terutama di kalangan pengguna Eropa. Sama kayak Alpha B, Hansa juga jadi tempat jual beli narkoba, senjata, data curian, gitu-gitu. Oke, jadi ada pemain lain juga ya? Iya, penyelidikan Hansa ini dipimpin sama unit khusus polisi Belanda, namanya National High-Tech Crime Unit. Mereka berhasil dapat informasi krusial banget. Salah satu server development Hansa ternyata nggak kesembunyi di jaringan Tor, malah terhubung ke internet biasa. Dan lokasi fisiknya di sebuah pusat data di Belanda. Ini sih celah keamanan fatal dari sisi pengelola Hansa. Waduh, jadi satu server mereka ada di luar jaringan aman. Itu kayak lupa ngunci satu pintu belakang rumah ya? Tepat banget. Polisi Belanda segera hubungi pusat data itu. Dengan kerjasama mereka, polisi berhasil masang semacam alat pemantau digital di server development itu. Dari situ, mereka lihat server development ini sering komunikasi sama server produksi Hansa yang ada di jaringan Tor. Dan ternyata, server produksi ini secara fisik ada di pusat data yang sama. Loh, kok bisa? Beruntung banget polisinya. Iya, keberuntungan dandal lah. Ini memungkinkan mereka dibantu teknisi pusat data buat bikin salinan lengkap hard drive dari kedua server, development sama produksi, tanpa sepengetahuan admin Hansa awalnya. Pas nganalisis data dari salinan hard drive inilah, mereka nemu harta karun, log percakapan antar admin situs. Cuma aja, percakapannya pakai bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman. Terus gimana? Setelah diterjemahin, isinya bikin kaget. Di dalamnya tercantum nama asli kedua admin Hansa, bahkan alamat rumah salah satunya yang ada di Jerman. Kesalahan OPSEC yang fatal banget dari para admin Hansa. Gila, sama aja dong kayak Chazes tadi. Bikin kesalahan kecil tapi fatal. Persis. Tapi cerita belum selesai. Entah gimana, admin Hansa kemudian nyadar kalau server mereka kemungkinan udah disusupi atau datanya disalin. Mereka panik tuh, langsung mindahin server Hansa ke lokasi baru yang dirahasiain, kali ini benar-benar di dalam jaringan Tor.
Polisi Belanda sempat kehilangan jejak lokasi fisik server itu. Tapi mereka nggak nyerah. Mereka terus pantau alamat-alamat Bitcoin yang ditemuin di log obrolan lama. Dari jejak Bitcoin lagi ya? Dia. Akhirnya, kesabaran mereka berbuah hasil. Salah satu alamat Bitcoin itu kedeteksi ngelakuin transaksi ke sebuah bursa penukaran Bitcoin di Belanda. Dari jejak transaksi inilah, mereka berhasil ngelacak tujuan akhir dananya. Sebuah server baru yang ternyata lokasinya di Lituania. Hansa ketemu lagi. Wow, ini kayak dua tim detektif yang kerja di kasus beda tapi ujung-ujungnya nyambung. FBI udah tahu siapa bos Alphabet dan di mana servernya. Polisi Belanda dan Jerman tahu siapa bos Hansa dan di mana server barunya. Keren banget. Koordinasi tingkat tinggi ini. Di titik inilah kedua investigasi besar ini ketemu. FBI ngasih tahu Belanda soal identifikasi Kazes dan lokasi server Alphabet. Sebaliknya, Belanda dan Jerman ngasih tahu AS kalau mereka siap nangkep admin Hansa dan udah tahu lokasi server barunya di Lituania. Mereka kemudian nyusun sebuah rencana bareng yang berani banget sih menurut saya. Gimana tuh rencananya? Idenya gini, jangan langsung matiin Alphabet, tapi rebut dulu kendali atas Hansa secara diam-diam. Kenapa? Mereka prediksi pas Alphabet tiba-tiba offline, pengguna dan penjualnya bakal panik nyari pasar alternatif. Kemungkinan besar, tujuan utama mereka ya Hansa, pasar terbesar kedua waktu itu. Nah, kalau Hansa udah di bawah kendali polisi Belanda, semua aktivitas pengguna baru yang ngungsi, ini bisa dipantau dan datanya dikumpulin. Oh, jadi jubahkan gitu ya? Betul, operasi gabungan lintas negara ini dikasih nama sandi Operation Bayonet. Namanya pas nih. Gabungin Bay dari Alphabet sama Net dari Darknet Internet, sekaligus ngiratin tusukan langsung ke jantung pasar gelap. Mantap. Pertama operasi Bayonet itu pengambil alihan Hansa. Tanggal 20 Juni 2017, tim gabungan gerak serentak. Polisi Belanda bareng polisi Lituania grebek pusat data di Lituania, tempat server Hansa. Pada saat yang sama, di Jerman, polisi hati-hati banget ngerebek rumah kedua admin Hansa. Kunci suksesnya, itu nangkap mereka pas lagi login ke sistem Hansa, biar akses ke server nggak hilang. Wah, harus pas momennya dong. Iya, operasi ini jalan mulus. Kedua admin ditangkap, laptop mereka diamankan dalam keadaan terbuka. Polisi Belanda segera mindahin seluruh infrastruktur server Hansa ke server baru yang udah mereka siapin di Belanda, sepenuhnya di bawah kendali mereka. Luar biasa ya, para pengguna Hansa sama sekali nggak tahu kalau situs yang mereka akses sekarang dijalanin sama polisi. Buat jaga rahasia, laporan penangkapan di Jerman cuma nyebut kasus pembajakan e-book. Pinter banget nutupinnya. Dan sejak saat itu, Hansa berubah fungsi. Selama 27 hari berikutnya, situs itu jadi honeypot atau jebakan madu digital raksasa yang dioperasikan polisi Belanda. Mereka nggak cuma biarin jalan, tapi juga modif kode situsnya buat tujuan pengawasan massal. Pertama, semua password pengguna, baik yang baru daftar atau yang lama, dicatat dalam bentuk plain text, teks biasa. Waduh, nggak dienkripsi dong? Nggak. Kedua, semua komunikasi terenkripsi antara penjual dan pemberi pakai PGP berhasil direkam dan didekripsi, karena polisi kan sekarang megang kunci servernya. Ini ngungkap ribuan alamat pengiriman barang ilegal. Jadi para pengguna ngerasa aman komunikasi pakai enkripsi, padahal polisi bisa baca. Itu licik banget. Betul. Ketiga, mereka ngincer metadata foto produk. Awalnya, situs Hansa dirancang buat otomatis hapus data tersembunyi dari foto, kayak lokasi GPS pas foto diambil. Polisi ubah kode ini biar metadata disimpan sebelum proses penghapusan. Terus, mereka rekayasa gangguan server palsu yang bikin semua foto produk di situs hilang. Oh, sengaja dihilangin fotonya? Iya. Ini maksa para penjual buat upload ulang foto-foto barang dagangan mereka. Tentu aja, metadata dari foto-foto baru ini langsung kerekam sama polisi, ngasih petunjuk lokasi fisik para penjual. Itu strategi yang cerdik banget. Manfaatin kepanikan penjual buat dapetin data lokasi mereka. Keempat, dan ini mungkin yang paling berani, mereka nipu pengguna buat download file yang mereka sebut kunci enkripsi cadangan. Alasannya, ini penting buat ngamanin dompet Bitcoin pengguna kalau situs bermasalah lagi. Padahal, file yang di-download itu sebenarnya homing beacon semacam pelacak digital. Pas file itu dibuka di komputer pengguna, secara diam-diam dia bakal ngirim alamat IP asli pengguna langsung ke server polisi Belanda. Wow, nembus Tor sama VPN juga dong. Iya,
menembus lapisan anonimitas Tor dan VPN yang mungkin mereka pakai. Selama periode honeypot ini, polisi Belanda bahkan tetap jalanin layanan pelanggan Hansa, dan kabarnya responsif banget, jadi pengguna nggak curiga sama sekali. Satu-satunya perubahan signifikan yang mereka buat itu ngelarang penjualan fentanyl, karena dianggap terlalu bahaya dan mematikan. Setelah 27 hari Hansa jadi perangkap data, akhirnya tiba saatnya buat fase final operasi Bayonet, ngelumpuhin target utama Alpha B. Tanggal 5 Juli 2017, tim gabungan dari FBI, Kepolisian Kanada RCMP, sama Kepolisian Kerajaan Thailand gerak serentak. Koordinasi waktunya presisi banget. Pusat data di Montreal, Kanada, tempat server fisik Alpha B digerebek. Server-server disita. Oke, servernya udah aman. Terus chassisnya? Sementara di Thailand, penangkapan Alexandre Keizes cukup dramatis nih. Polisi Thailand nggak langsung dobrak masuk. Mereka pakai mobil nggak bertanda buat nabrak gerbang depan villa mewah Keizes. Dibikin seolah-olah kecelakaan lalu lintas biasa. Tujuannya, mancing Keizes keluar rumah tanpa curiga. Setelah nunggu beberapa saat, Keizes akhirnya keluar buat lihat apa yang terjadi. Sumber kita gambarin dia cuma pakai celana pendek, nggak pakai baju, lagi megang HP di tangannya. Wah, santai banget dia ya. Atau orang sekitar langsung gerak ngepung dia. Keizes sempat nyoba kabur, tapi kalah cepat dan langsung dibekuk terus diborgol. Yang krusial, HP-nya langsung diamankan pas layarnya masih kebuka, biar nggak kekunci otomatis. Ah, penting itu HP kebuka. Benar-benar kayak adegan film laga. Ketangkep cuma pakai celana pendek, padahal dia otak di balik kerajaan kriminal bernilai jutaan dolar. Kontras yang luar biasa kan? Petugas terus masuk ke dalam rumah dan nemuin ruang komando CSS. Komputernya nyala, nggak kekunci, dan lagi login ke panel kontrol admin Alpha B. Ini bukti tak terbantahkan. Langsung ketahuan dong. Lebih dari itu, mereka nemu file teks biasa di komputernya yang isinya daftar semua password penting terkait operasional situs Alpha B. Game over buat Alpha B. Nasib Alexandre Keizes setelah penangkapan itu cepet banget terungkap. Penyelidikan ngungkap total asetnya diperkirain nyampe 23 juta dolar. Ini termasuk mobil-mobil sport mewah kayak Lamborghini, Porsche, beberapa properti mewah di Thailand, termasuk rumah buat mertuanya, rumah liburan di Siprus sama Antigua. Banyak banget asetnya. Iya, rekening bank di berbagai negara suaka pajak dan tentu aja simpanan cryptocurrency dalam jumlah besar. Yang menarik, kayak yang Anda bilang, penampilan fisik Keizes jauh banget dari stereotip gembong narkoba. Dia digambarin kurus, culun, kayak tipikal ahli teknologi komputer aja. Usianya baru 26 tahun pas ditangkap. Masih muda banget. Udah nikah sama wanita Thailand, ayahnya di Kanada pas diwawancara, gambarin Keizes sebagai anak baik, pinter banget, sempat loncat kelas di sekolah, nggak pernah merokok, apalagi pakai narkoba, dan sama sekali nggak punya catatan kriminal sebelumnya. Wah, kontras ya sama perbuatannya. Namun, kenyataan pahit harus dihadapinya. Semua asetnya disita, dan dia ngadepin ancaman ekstradisi ke AS dengan kemungkinan hukuman penjara seumur hidup. Nasib yang sama kayak Ross Ulbricht, pendiri Silk Road. Tekanan ini kayaknya terlalu berat buat Keizes. Tanggal 12 Juli 2017, cuma 7 hari setelah ditangkap, Alexander Keizes ditemuin meninggal dunia di sel penjaranya di Bangkok, Thailand. Penyebab resminya dinyatain bunuh diri. Astaga, bunuh diri. Cuma seminggu ya? Iya, berita kematian Keizes sama penyitaan Alpha B langsung nyebar di komunitas darknet. Kepanikan melanda pengguna Alpha B. Banyak yang awalnya ngira ini exit scam lagi, mirip kasus Evolution, di mana admin kabur bawa semua dana pengguna. Kemudian, tanggal 20 Juli 2017, setelah 27 hari jalanin Hansa sebagai honeypot dan berhasil ngumpulin data masif, info lebih dari 420.000 pengguna, sekitar 10.000 alamat fisik penjual dan pembeli, plus detail 27.000 transaksi ilegal, polisi Belanda akhirnya matiin server Hansa. Mereka pasang banner penyitaan digital di halaman depan situsnya. Banner serupa juga muncul di situs Alpha B yang udah nggak aktif. Jadi diumumkan serentak gitu ya? Ya, Jaksa Agung AS waktu itu, Jeff Sessions, langsung ngadain konferensi pers dengan lantang nyatain kalau darknet bukanlah tempat aman buat sembunyi dari hukum. Dampak langsung operasi Bayonet ini gede banget. Kepercayaan pengguna ke pasar gelap darknet hancur seketika. Komunitasnya bercerai-berai.
Ini dianggap sebagai operasi penegakan hukum paling kompleks dan terkoordinasi terhadap Darknet sampai saat itu. Kisah yang luar biasa rumit dan penuh liku-liku memang. Jadi, apa sih pelajaran utama yang bisa kita tarik dari jatuhnya Alphabet dan Hansa ini? Yang paling nonjol, dan ini balik ke poin awal kita, adalah gimana seluruh operasi raksasa ini bisa runtuh karena kegagalan keamanan operasional, OPSEC, dari para pelakunya sendiri. Kesalahan fatal Success ninggalin jejak alamat email pribadinya di sistem. Kelalaian admin Hansa nyatet nama asli dan alamat mereka di log percakapan internal. Iya. Kecerebohan para penjual yang nggak bersihin metadata lokasi dari foto produk mereka. Jadi, penangkapan ini terjadi bukan karena penegak hukum berhasil mencahin enkripsi Tor atau ngelacak transaksi Bitcoin secara fundamental, lebih karena kesalahan manusiawi yang mendasar banget. Betul sekali. Jadi meskipun Jaksa Agung Sessions bilang Darknet bukan tempat sembunyi, cerita ini justru nunjukin sebaliknya. Darknet bisa jadi tempat yang susah banget ditembus kalau penggunanya nerapin praktik OPSEC yang ketat dan disiplin. Pakai Tor dengan benar, lapisan VPN tambahan, enkripsi PGP buat semua komunikasi sensitif, pakai alias yang sama sekali nggak nyambung ke identitas asli, misahin total persona digital sama kehidupan nyata, nggak pernah pakai email atau akun pribadi, rajin bersihin metadata file, semua itu kuncinya. Harus disiplin banget ya. Iya. Kezit sama admin Hansa, meskipun awalnya kelihatan canggih, pada akhirnya kepeleset karena kesalahan-kesalahan kecil itu. Namun, kita juga harus realistis sih, permintaan global buat barang-barang ilegal, terutama narkoba, tetap masif banget. Selama ada permintaan segede itu, bakal selalu ada pihak yang mau ngambil risiko gede buat memenuhinya demi untung finansial. Terbukti kan? Nggak lama setelah Alphabet dan Hansa runtuh, pasar-pasar gelap baru kayak Dream Market, terus Wall Street Market muncul dan gede lagi. Meskipun mungkin para pengguna dan pengelolanya sekarang jadi lebih waspada dan paranoid ya. Pasti jadi lebih hati-hati. Dan satu hal lagi yang menurut saya patut dicatat nih, tingkat kerjasama internasional yang ditunjukin dalam operasi Bayonet ini. Lembaga penegak hukum dari begitu banyak negara, AS, Belanda, Jerman, Kanada, Thailand, Lituania, berhasil kesampingin perbedaan yurisdiksi dan birokrasi buat kerjasama dalam operasi yang kompleks banget dan berlapis ini. Ini pencapaian tersendiri loh. Iya, koordinasinya luar biasa itu. Jadi itulah kisah naik turunnya Alphabet, sebuah epik di dunia maya tentang gimana pasar gelap online terbesar dalam sejarah runtuh, bukan karena teknologi anonimitasnya dikalahkan, melainkan karena serangkaian kesalahan manusiawi dalam jaga kerahasiaan operasional. Sebuah pengingat yang kuatlah tentang kompleksitas dunia digital tersembunyi dan upaya global yang tak henti buat nyoba ngendaliinnya. Kisah ini memang nunjukin betapa satu detail kecil dalam keamanan digital bisa berakibat fatal, terutama di lingkungan beresiko tinggi kayak Darknet. Ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif nih buat Anda renungkan. Mengingat betapa krusialnya kesalahan OPSEC sepele dalam kasus ini, seberapa yakin sih kita sama keamanan aktivitas online kita sehari-hari? Bahkan buat hal-hal yang kelihatannya biasa dan legal, seberapa rentan kita terhadap potensi kesalahan serupa yang bisa aja tanpa sengaja ngungkap data pribadi kita ke pihak yang nggak kita inginkan? Gimana menurut Anda? Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.